Weh. Hello semuanya, selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini Wing Movie akan membahas film yang berjudul Inference Note. Film ini bercerita tentang seorang wanita jenius matematika yang mencoba mengungkap kematian seseorang yang telah mendonorkan jantung kepadanya, di mana kematian ini direncanakan dengan sangat penuh perhitungan dan menyerupai sebuah kecelakaan. Berhasilkah ia mengungkap misteri kematian itu? Daripada penasaran, langsung saja ke filmnya. Dan jika kalian menyukai channel ini, jangan lupa menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Wing Movie. Di malam hari di kota Nanyang, seorang wanita bernama Xia Shaowan terbaring di rumah sakit. Sudah 48 jam berlalu, ia tidak juga sadarkan diri karena mengalami kegagalan fungsi pada jantung. Di dalam ketidakberdayaannya itu, ia masih berharap diberikan anugerah, kesempatan untuk tetap hidup. Ataukah ini memang malam terakhir hidupnya? Media juga memberitakan tentang Shaowan. Shaowan adalah mahasiswi matematika berbakat Universitas Nanyang. Dan ia juga menerima beasiswa penuh ke Universitas Princeton. Beruntungnya di menit terakhir ditemukan seorang pendonor yang cocok dan operasi transplantasi sedang dilakukan. 6 bulan kemudian, Xia Shaowan yang telah pulih dari operasi kembali menjalani aktivitasnya sebagai seorang mahasiswi di Universitas Nanyang. Di depan kampus, ia melihat aktivitas olahraga sekelompok pelajar dan memprediksi masa depan yang mungkin terjadi dengan teori Laplace. Karena film ini banyak membahas teori Laplace, jadi sedikit penjelasan tentang teori ini. Teori Laplace ini ditemukan oleh ilmuwan bernama Pierre Simon Laplace pada tahun 1814. Laplace berpendapat bahwa apabila kita mengetahui posisi dan momentum dari semua partikel, maka kita dapat mengetahui apa yang terjadi di masa lalu, kini, dan masa depan. Di ruangan auditorium, ketua komunitas Reborn bernama Qin Yifan sedang berpidato. Qin Yifan adalah murid jenius dan juga menerima beasiswa ke Universitas Princeton selain Shaowan. Saat pelajaran berlangsung, seorang mahasiswa baru salah memasuki ruangan kelas. Pria ini bernama Li Xiaochong. Ketika Shaowan melihat pria itu, jantungnya berdetak kencang. Ia merasa pernah bertemu dengan pria itu sebelumnya. Kemudian Xiaochong menemui ketua komunitas Inference bernama Mikaka. Xiaochong bertanya tentang Shaowan. Setelah pelajaran berakhir, Shaowan mengantar seorang profesor bernama Pak Shao ke perpustakaan. Shaowan menanyakan kaki Pak Shao yang cedera 6 bulan lalu dan belum juga sembuh. Ternyata Pak Shao adalah lulusan Universitas Princeton. Beliau yang selalu mengajari Shaowan sehingga Shaowan lulus tes mendapatkan beasiswa. Tapi entah mengapa gelar Profesor Pak Shao dicabut. Bahkan ia tidak lagi mengajar dan ia dipindahkan sebagai penjaga perpustakaan. Ketika Shaowan pergi dari perpustakaan, ia bertemu dengan Yifan. Di suatu ruangan, Shaowan bertemu dengan seorang profesor dari Universitas Princeton. Profesor itu mengatakan bahwa Shaowan dan ayahnya telah melakukan aktivitas ilegal, sehingga banyak surat protes agar beasiswa Shaowan dibatalkan. Kemudian ia menjelaskan tersiar kabar yang beredar, bahwa transplantasi jantung Shaowan melibatkan transaksi ilegal. Mendengar itu, Shaowan mencoba membela diri. Karena berita itu telah menyebar, Shaowan dijauhi mahasiswa yang lain. Di malam hari ketika Shaowan berjalan pulang menuju asrama, ternyata Xiaochong mengikutinya. Dengan membawa barang bukti yang ia kumpulkan, Xiaochong mengatakan jantung di dalam dada Shaowan itu milik temannya yang bernama Yi Tianjing. Dan menuduh ayah Shaowan membunuh temannya agar mendapat donor jantung untuk Shaowan. Dan tiba-tiba datang teman Shaowan membawa petugas keamanan. Xiaochong pun berlari meninggalkan tempat itu dan menjatuhkan kertas yang di dalamnya berisikan barang bukti tersebut. Ketika Shaowan membuka kertas itu, di dalamnya berisikan rekaman Xiaochong bersama temannya itu dan bukti-bukti lainnya. Kemudian Shaowan mencari informasi tentang penyebab kematian Yi Tianjing.
dan ia menemukan liputan berita yang mengatakan Yi Tianjing meninggal kecelakaan karena balapan liar. Di pagi hari, Sawan menemui Xiao Chong yang bekerja di sebuah bengkel motor untuk mengembalikan barang bukti yang kemarin Xiao Chong jatuhkan. Xiao Chong pun bertanya, bagaimana bisa Sawan menemukan alamatnya? Sawan mengatakan bahwa bau Xiao Chong seperti bau oli motor, dan kelembaban kertas yang Xiao Chong jatuhkan menandakan ia tinggal di pinggir laut. Xiao Chong pun kagum mendengar analisa Sawan dan mengakui kejeniusannya. Kemudian Sawan mengatakan tuduhan Xiao Chong kepadanya itu hanya sebuah kebetulan. Tapi setelah mendengar penjelasan Xiao Chong, Sawan yang jenius tidak bisa mengelak lagi dari tuduhan bahwa jantung Xiaowan itu milik Yi Tianjing. Ketika pulang ke rumah, Sawan memperlihatkan sebuah rekaman video kepada ayahnya. Rekaman itu memperlihatkan ayahnya pergi ke rumah sakit lain. Seperti ia telah mengetahui ada seseorang yang kecelakaan dirawat di rumah sakit itu, dan jantungnya cocok untuk didonorkan kepada Sawan. Lalu ayahnya menjelaskan, di malam hari ketika ia mencari seorang pendonor, ia dikirimkan sebuah surat dari orang yang misterius, yang berisi daftar 10 rumah sakit yang kemungkinan akan ada seorang pendonor. Dan di dalam surat itu berisi data yang sangat rinci, tapi ayahnya telah membakar surat itu. Setelah mendengarkan penjelasan ayahnya itu, Sawan mulai mencurigai Qin Yifan sebagai orang yang mengirimkan ayahnya surat tersebut, dengan alasan bahwa hanya orang jenius yang dapat membuat data serinci itu, dan orang itu pasti mengetahui tentang dirinya. Di ruang klub Inference, Xiao Chong menuduh ayah Sawan yang membunuh temannya. Kemudian Qin Yifan datang dan memberikan analisa yang sangat rinci. Menurutnya, kemungkinan kecelakaan Yi Tianjing 74,13% dan itu murni kecelakaan. Mendengar penjelasan Qin Yifan itu, kecurigaan Sawan makin bertambah. Bagaimana mungkin ia mengetahui banyak data rahasia dan memiliki perhitungan serumit itu yang mustahil dilakukan tanpa komputer yang canggih. Sawan penasaran apa yang sebenarnya Qin Yifan dan klub Rebirth sembunyikan. Di keesokan harinya, Sawan mentraktir Qin Yifan di sebuah restoran sebagai rasa terima kasihnya karena telah membelanya di klub Inference kemarin. Di tengah pembicaraan, Sawan berpura-pura jantungnya sakit dan meminta Qin Yifan mengambilkan obatnya di mobil. Ketika Qin Yifan pergi, Sawan mengambil sidik jari Qin Yifan yang berada di gelas yang telah Qin Yifan pegang sebelumnya. Di malam hari, Xiao Chong dengan membawa barang bukti kematian temannya itu, ia menuju rumah Sawan. Tapi seseorang dengan menggunakan masker menutupi wajahnya menyerang Xiao Chong dan berusaha merebut barang bukti yang ia bawa. Xiao Chong berhasil melukai orang itu tepat di wajahnya, tapi pria itu berhasil merebut barang bukti yang Xiao Chong bawa. Ketika berada di rumah Sawan, Xiao Chong menuduh ayah Sawan yang menyerangnya tadi. Tapi ketika memeriksa wajah ayah Sawan, ia tidak melihat bekas luka di wajahnya. Ia pun menyadari bukan ayah Sawan pelakunya. Bahkan ia diterima baik oleh ayah Sawan dan mengajaknya makan malam bersama. Setelah makan, mereka berdua jalan bersama. Xiao Chong menceritakan tentang temannya kepada Sawan. Sawan merasa aneh karena hanya beberapa kali bertemu dengan Xiao Chong, ia merasa telah mengenalnya bertahun-tahun. Xiao Chong pun juga begitu. Ia seperti melihat bayangan temannya ketika melihat Sawan. Keesokan harinya, Sawan dan Xiao Chong merencanakan untuk masuk ke dalam ruangan klub Reborn untuk menyelidikinya, dan Mikaka juga ingin membantunya. Di malam hari mereka memulai rencananya. Mikaka lalu membuka pintu klub Reborn dan ia mengawasi pintu depan. Kemudian Sawan dan Xiao Chong pun masuk. Di dalam ruangan itu, Xiao Chong melihat sebuah kertas yang berisi data tentang dirinya 6 bulan lalu ketika kakinya terluka, dan Yi Tianjing yang menggantikannya untuk balapan. Sawan menemukan pintu menuju ruang rahasia. Untuk membuka pintu itu harus menjawab soal matematika sebagai kata sandinya, dan itu hal mudah bagi Sawan yang jenius. Ketika mereka telah masuk ke dalam ruangan itu, mereka melihat komputer yang canggih. Sawan lalu memeriksa data di dalam komputer itu. Saat Sawan melihat data di dalamnya, ia pun kaget melihat data yang sangat rinci tentang kecocokan jantung Yi Tianjing untuk didonorkan kepada Sawan. Dan Qin Yifan bersama klub Reborn-nya mendesain pembunuhan Yi Tianjing dengan menggunakan teori Laplace. Di luar ruangan itu, Yifan berjalan menuju ruangan klub Reborn
Mikaka mengirim pesan kepada Xiaochong tentang hal itu. Sowan lalu menyalin data komputer. Beruntungnya mereka berhasil keluar dari ruangan itu tanpa ketahuan. Kemudian Sowan menemui Pak Shao dan menceritakan hal yang ia ketahui tentang pembunuhan Yi Tianjing yang didesain dengan teori Laplace. Pak Shao mengatakan teori Laplace dibantah oleh teori mekanik kuantum pada abad ke-20. Dan teori Laplace mengabaikan fakta bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Jadi menurutnya pembunuhan dengan kemungkinan itu sebuah kemustahilan. Kemudian Pak Shao meminta Sowan tidak mengurusi itu dan fokus kepada kuliahnya. Sowan lalu menemui Qin Yifan dan menanyakan alasan kenapa ia merencanakan pembunuhan Yi Tianjing. Qin Yifan mengakui semua itu dan mengatakan alasannya kepada Sowan. Tapi ia tidak menyadari Xiaochong juga mendengar itu. Ketika Qin Yifan ingin pergi meninggalkan tempat itu, Xiaochong pun menyerangnya. Di ruang klub inference, Sowan dengan kejeniusan matematikanya menganalisa kemungkinan kecelakaan yang terjadi pada Yi Tianjing dan mengatakan bahwa Tianjing tewas bukan karena kecelakaan, tapi ada seseorang yang membunuhnya dan mendesain TKP seolah ia kecelakaan. Keterlibatan Qin Yifan hanya sebatas perencanaan, tapi ada orang lain yang terlibat langsung dalam eksekusinya. Jadi yang mengendarai motor Yi Tianjing adalah pembunuhnya dan meletakkan mayat Tianjing setelah ia menyiapkan TKP-nya. Mikaka mencurigai ayah Sowan sebagai pembunuhnya. Sowan mengatakan jika ayahnya pelakunya, pasti ayahnya mempunyai luka karena kecelakaan, tapi ia tidak melihat luka pada ayahnya. Ditambah lagi ayah Sowan tidak bisa mengendarai motor. Sowan dan Mikaka pun menyadari bahwa pelaku pembunuhannya adalah Pak Shao karena kakinya yang cedera pada 6 bulan yang lalu. Mikaka lalu memperlihatkan data pada hari kecelakaan itu. Pak Shao mengambil cuti. Ia membantu Sowan mendapatkan beasiswa dari Universitas Princeton untuk menutupi rasa malunya di masa lalu. Di pagi hari, Sowan diberikan hak untuk membela diri untuk mendapatkan kembali beasiswanya. Tapi tiba-tiba sekelompok polisi datang dan menangkap Pak Shao. Sowan lalu berlari menemui Pak Shao. Sowan tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Dan Sowan bertanya apa alasan Pak Shao melakukannya. Pak Shao hanya mengatakan semua tidak ada hubungannya dengan Shao. Lalu Pak Shao menyerahkan diri kepada polisi. Di ruangan auditorium, Qin Yifan menjelaskan tentang teori Laplace. Qin Yifan lalu mengatakan bahwa hasrat manusia sangat mudah dimanipulasi. Di waktu yang sama, Sowan menemui Pak Shao yang berada di dalam penjara. Pak Shao lalu mengatakan pada hari Sowan berada di rumah sakit, Qin Yifan datang menemuinya untuk bermain catur. Setelah Qin Yifan pergi, ia dengan sengaja meninggalkan laptopnya. Awalnya Pak Shao membuka laptop itu untuk mematikannya. Tapi ia melihat data di dalam laptop yang sengaja ingin ditunjukkan Yifan. Data itu tentang pendonor yang cocok untuk Sowan dan kemungkinan kematiannya karena kecelakaan. Pak Shao dimanfaatkan oleh Qin Yifan dalam rencananya membunuh dengan kemungkinan itu. Qin Yifan juga telah merencanakan untuk membunuh Xiaochong dengan teori itu. Qin Yifan mengajak Xiaochong balapan dan memanfaatkan hasrat Xiaochong sebagai pembalap untuk membunuhnya. Qin Yifan mengatakan kepada Sowan jika ia tidak bisa menyelamatkannya. Untuk menyelamatkan Xiaochong, Sowan menelpon Mikaka, lalu mereka menganalisa rute balapan yang mungkin akan terjadi kecelakaan fatal. Dan ia menemukan lokasi tersebut dengan kemungkinan kecelakaan 93,24%. Lalu Sowan menuju lokasi tersebut untuk menyelamatkan Xiaochong. Saat balapan berlangsung, Qin Yifan dan teman klub rubbernya menjalankan rencananya untuk membunuh Xiaochong dan memperlambat laju truk di belakangnya yang nantinya akan menabrak Xiaochong. Dan sesuai apa yang mereka rencanakan, Xiaochong mengambil rute jalan pintas. Beruntungnya sebelum truk itu menabrak Xiaochong, Sowan berhasil menggagalkan rencana Qin Yifan dengan menghentikan truk itu. Mereka pun pergi dari tempat itu. Qin Yifan sangat marah karena rencananya gagal. Hasrat manusia itu mudah dimanipulasi, namun cinta sejati tidak bisa dimanipulasi. Keesokan harinya polisi datang ke rumah Qin Yifan dan menangkapnya. Di kampus, seorang mahasiswi datang kepada Mikaka dan menanyakan tentang novel yang Mikaka tulis. Mahasiswi itu menyimpulkan bahwa sebenarnya Sowan-lah yang memanfaatkan mereka semua. Mikaka memuji analisa dari mahasiswi itu
dan mengatakan jawaban sebenarnya hanya Swan yang mengetahuinya. Film pun selesai ketika diperlihatkan Swan yang mendapatkan kembali beasiswanya dan berada di bandara untuk pergi ke Amerika dan melanjutkan pendidikannya di Universitas Princeton. Jadi baiklah, jika kalian suka filmnya, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan like videonya. Nantikan film-film menarik lainnya dan sampai jumpa.